Dia mabuk, dan dia mabuk, dia gedor-gedor pintu, dia ambil pisau, dia ancam istrinya, dia tembak anak-anaknya, dan dia katakan setiap malam dia selalu mabuk, dan kami semua ketakutan kalau sudah jumpa malam hari. Yesus luar biasa, dan Anda anak-anak Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali dalam renungan singkat pada saat ini, saya hamba Tuhan Pendeta Samardi Erikson Arwan menyampaikan sejenak bagaimanakah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Banyak orang mengagung-agungkan tentang bahasa roh. Benar, dicatatkan dalam Kisah Para Rasul dan Kitab Korintus bahwa ada bahasa roh. Yang bisa kita pelajari adalah istilah, yaitu bahasa lidah. Bagaimana Tuhan mencurahkannya ketika itu terjadi pada hari Pentakosta. Hari Pentakosta awalnya adalah di mana bangsa Israel berkumpul untuk merayakan satu hari kemenangan, yaitu di mana bangsa ini memperingati keluarnya mereka dari perbudakan ratusan tahun di tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Maka itu mereka peringati setiap tahun. Itulah disebut dengan Pentakosta, hari kebebasan. Dan di hari yang sama itu, maka Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada semua murid-murid, dan mereka dimampukan berbahasa roh atau berbahasa lidah kepada semua orang yang berkumpul di Yerusalem pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahasa roh sangat diperlukan, tetapi perlu hati-hati. Apakah ada orang yang berbahasa roh hidupnya tidak benar di mata Tuhan? Saya tidak mau menghakimi atau saya tidak mau untuk menyalahkan orang ataupun menyalahkan seseorang. Tetapi kehidupan yang paling benar adalah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kehidupan Anda tercermin lewat kasih, perbuatan-perbuatan. Itu yang dikatakan dalam kitab Galatia, yaitu buah-buah roh. Suatu ketika saya pernah melayani salah satu tempat di desa di daerah Toba. Ketika itu saya melayani di sana, dipercayakan memegang satu jemaat kecil untuk melayani. Pada hari Minggu pagi biasanya saya jogging, pagi-pagi saya jogging untuk lari, ya. Dan saya singgah di salah satu warung kecil, di mana warung ini adalah jual mie gomak. Saya nggak tahu apakah Anda tahu mie gomak. Itu adalah makanan favorit saya, dan mie gomak ini biasanya dijual di daerah-daerah Toba, Kabupaten Toba Samosir sana, ataupun mungkin Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, di daerah sana. Karena saya suka makan mie gomak, lalu saya berhenti di situ dan saya makan mie gomak. Lalu ada beberapa ibu-ibu, ada beberapa bapak-bapak di sana yang mereka makan bersama dengan saya, dan mereka tahu saya adalah seorang pendeta di gereja Advent. Ketika saya pesan mie gomak ini satu, karena enaknya mie gomak ini saya tambah satu mangkok lagi, dan saya makan dua mangkok. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu katakan kepada saya, "Mama pendeta," katanya. "Mama pendeta," katanya. "Kenapa Inang?" Saya kata, "Kenapa ibu?" Dia katakan, "Cukup bingung ini." "Kenapa bingung?" "Suami saya setiap ke gereja, dia itu akan meneteskan air mata, dan ketika suara panggilan musik di depan gereja, ketika pemimpin gereja memanggil orang berdosa untuk maju ke depan, maka suami saya akan maju ke depan dan dia angkat tangannya, dan ketika dia angkat tangannya, dia akan menangis. Lalu ketika dia menangis, dia memandang ke langit, dan dia pun akhirnya berbahasa roh." Bapak Ibu saudara terkasih, lalu saya katakan, luar biasa Bapak Ibu, berarti dia suami yang begitu Ibu sayangi. Lalu dia katakan, sangat disayangkan Pak Pendeta. Kenapa disayangkan? Dia suami yang tidak yang saya harapkan. Kenapa Ibu katakan dia seorang yang rajin ke gereja, dan dia maju ke depan, bahkan menangis, berdoa, dan berbahasa roh. Anda tahu apa dikatakan ibu ini kepada saya dan banyak orang yang ada di situ? Dan nanti ketika malam suaminya ini, dia mabuk, dia gedor-gedor pintu, dia ambil pisau, dia ancam istrinya, dia tembak anak-anaknya, dan dia katakan setiap malam dia selalu mabuk, dan kami semua ketakutan kalau sudah jumpa malam hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih,
Roh Kudus bekerja menguburkan orang. Bukan emosi sesaat yang merasuki pikiran kita sehingga seakan-akan kita datang kepada Tuhan, tetapi tabiat-tabiat lama kita masih hidup dan itu tidak benar di mata Tuhan. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Maka tabiat-tabiat lama akan dimatikan dan hidup kita akan benar di mata Tuhan. Kepatuhan kepada Roh Kudus. Matius 12 ayat 31 ada satu ayat yang luar biasa. Begitu keras saya katakan ayat ini. Dia katakan demikian. Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ketika segala dosa bisa diampuni, tetapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu hujat kepada Roh Kudus. Anda tahu apa yang dimaksud dengan hujat kepada Roh Kudus? Ini istilah bahwa kasih karunia Tuhan tertutup bagi orang itu ketika dia berdosa kepada Roh Kudus. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kisah pasal 5, ada satu cerita tentang kisah Ananias dan Safira. Mereka adalah seorang suami istri yang begitu berbahagia, memiliki harta, mungkin cukup berlimpah harta mereka. Lalu mereka menjual tanahnya untuk disumbangkan ke gereja atau disumbangkan kepada Petrus, rasul-rasul dalam pekerjaan Tuhan pada zaman Kristen mula-mula pada saat itu. Dan Anda tahu apa yang terjadi ketika dia sumbangkan tanahnya itu? Dia jual tanahnya, dia sudah diajarkan dia jual tanahnya. Dan ketika dia jual tanahnya, maka apa yang terjadi? Hatinya dikuasai iblis. Anda bisa dalam kisah pasal 5 ayat yang ketiga. Hatinya dikuasai oleh iblis. Ketika hatinya dikuasai oleh iblis, maka apa yang terjadi? Dia menggelapkan sebagian uang hasil tanah yang dijual itu. Lalu dia katakan, pertama adalah Ananias suaminya. Lalu dia pergi antarkan persembahan itu kepada Petrus. Dan dia katakan, Rasul, inilah hasil penjualan tanah kami. Ketika dia katakan itu datanglah Petrus, apakah itu benar hasil penjualan tanahmu? Iya benar. Lalu tiba-tiba seketika dia mati di tempat. Beberapa waktu kemudian berselang tidak cukup lama, muncullah istrinya Safira. Ada tahu arti Safira? Safira artinya adalah cantik. Lalu ketika itu datanglah Safira datang untuk bertemu dengan Petrus. Lalu dia katakan, pada saat Safira masuk, baru suaminya dikain kafan lalu dikubur di luar sana. Maka datanglah Petrus dan katakan, benarkah Safira segitu hasil tanah kalian? Benar katanya. Dan tiba-tiba dia mati. Ada tahu kenapa begitu kejam sehingga Ananias dan Safira lekas mati? Sesungguhnya mereka telah berbohong, mendustai dan menghujat Roh Kudus. Kehidupan mereka kehidupan yang setiap hari sudah terbiasa dengan berbohong. Kehidupan Ananias dan Safira adalah kebiasaan mereka dan kebiasaan yang penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan. Kehidupan mereka setiap hari adalah kehidupan yang tampak soleh, tampak baik, tetapi kehidupan lamanya belum dimatikan. Maka akhirnya mereka mendustai Roh Kudus. Ada satu buku hamba Tuhan yang bernama Ellen G. White dalam bukunya Alpha dan Omega jilid yang ke-7 halaman yang ke-63. Tetapi hati manusia keras oleh sifat cinta diri dan seperti Ananias dan Safira, mereka tergoda untuk menahan sebagian dari harganya sementara berpura-pura memenuhi tuntutan Allah. Banyak orang menggunakan uang dengan borosnya dalam pemuasan diri sementara membawa persembahan, persepuluhan dengan terpaksa dan tak rela. Artinya apa? Untuk memboroskan segala sesuatunya dia sanggup melakukannya. Tetapi untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, hatinya begitu berat, hatinya begitu susah. Ini adalah sesuatu yang menghujat Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menjamah hati kita, maka kita harus mematikan kehidupan lama itu dan datang kepada Kristus. Anda tahu ada banyak orang di dunia ini, ada banyak orang lebih mencintai dunia daripada Kristus. Walaupun katanya lebih mencintai Kristus daripada mencintai dunia. Banyak orang datang ke gereja untuk mengandalkan apa yang dia pakai, emas yang dia pakai, berlian yang dia pakai, jam tangan yang dia pakai, pakaian yang mewah yang dipakai, sepatu yang dipakai, tas yang dipakai dengan begitu mahalnya untuk ajang pamer datang kepada Tuhan. Anda tahu sebagaimana Roh Kudus begitu berduka ketika Anda berkata dan memuji Tuhan di gereja, tetapi hidup kebiasaan-kebiasaan lama itu belum dimatikan. Orang
harus mengejar, yaitu hidup dengan dimatikannya kebiasaan-kebiasaan lama, sehingga kebiasaan hidup kita dibaharui, bukan hanya sekedar kita dipenuhi oleh bahasa roh, tetapi kehidupan lama kita masih bergantung ataupun masih terbiasa dengan itu segala sesuatu, dosa-dosa yang kita lakukan. Dalam Lukas 13 ayat 34, berikan hidupmu kepada Yesus sebelum semuanya terlambat, seperti untuk Yerusalem yang dikasihinya. Mari kita berikan hidup kita kepada Kristus. Matikan pikiran lama, matikan pikiran-pikiran negatif, matikan gaya hidup yang glamor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, untuk datang kepada Kristus. Maksudnya adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang akan mencerminkan kehidupan Yesus Kristus, sederhana dan selalu datang bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hiduplah bersama dengan Kristus, dan Roh Kudus akan menjamah hati kita dan menghidupkan kehidupan yang penuh berlimpah dalam kehidupan kita. Yesus luar biasa, dan Anda anak-anak Tuhan juga yang luar biasa. Shalom.